Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Presiden Prabowo dan PM Albanese menggelar pertemuan empat mata di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Hormat, Anjatan! Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese satu hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. I'm here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tetapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Pengamat politik pun memandang kans Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Jokowi pun berkelakar kemungkinan tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa presentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI.
bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut meme dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto yang dibuat seorang mahasiswi ITB sudah kebablasan. Meski demikian, dirinya menghargai langkah pemerintah untuk membina pembuat meme tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal meme dirinya dan Presiden Prabowo yang dibuat mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurut Jokowi, tindakan mahasiswi seni rupa ITB tersebut sudah melampaui batas. Namun demikian, Jokowi mengaku tidak akan mengambil langkah hukum karena sebelumnya pemerintah telah menyatakan akan membina pembuat meme tersebut. Yaitu berdemokrasi di era digital, tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan. Kalau dari pihak istana kemarin menyatakan agar itu dibina saja, tapi ya itu baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Kemarin lebih setuju dibina ya Pak? Iya. artinya ini bukan yang pertama. Tapi ya, Pak? untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Ada kemungkinan bawa ke pidana nggak Pak kalau Bapak? Membawa ke pidana? Oh, enggak, kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan bina terlebih dahulu. Sebelumnya, mahasiswi ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah tersangka, polisi menangguhkan penahanan mahasiswi tersebut. Sementara pihak istana menginginkan pelaku agar mendapat pembinaan, bukan hukuman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Nah, kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait polemik ijazah palsu Joko Widodo.
Mega mengatakan cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu tersebut. Atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, PD Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung soal ijazah palsu. Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum. Misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur. Soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi yang tidak perlu. Demikian. Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Ya, pemirsa, usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan, serta menduga adanya penyelundupan pasal dalam laporan tersebut. Saya tanyakan, terlapornya mana?
Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover. Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang membuat atau menjerat Tom Lembong. Jaga harga petani. Nah, tadi pertanyaan apa lagi, Pak? Ya? Pertanyaan apa lagi, Pak? Aturan dasarnya kan kalau dari Pak... Dalam persidangan ini, Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat. Kalau dari satu-satu Ia juga menjelaskan mengenai surat Induk Koperasi Kartika yang kini Induk Koperasi TNI AD. Namun karena kerap mengaku lupa saat memberi kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diatur oleh pemerintah sendiri. Itu 2000. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak.
Ya saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014, 2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk Cuma itu. Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas. Tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Ya. Sementara itu pemirsa, menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja. Ya. Tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor. Ya. Kalau itu yang